Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu lagi lewat ibadah pagi hari ini sehubungan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saya harap Bapak dan Ibu semua di rumah, saudara-saudari dalam keadaan yang diberkati dan sehat walafiat oleh anugerah Allah saja. Saya undang Bapak Ibu, mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan mari kita mau serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini warga gereja di seluruh dunia dapat memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami juga berterima kasih Tuhan telah memberkati pekerjaan kami, keluarga dan aktivitas kami, sehingga hari ini kami boleh duduk bersama dengan seisi rumah tangga kami menyembah Allah. Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera-Mu, memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita lihat nyanyian nomor 35. Nyanyian nomor 35. Kita nyanyi bersama-sama ayat pertama dan ayat-ayat seterusnya. Nama Yesus, oh sungguhlah lembut dan manis bunyinya, yang membawa kedamaian. Namanya indah mulia, Yesus, nama Tuhan. Yesus, juru selamat. Yesus, segenap dunia memujikan namanya. Nama yang amat mulia, menghilangkan duka cita, yang menanggung bebanku. Puji nama Yesus, Yesus, nama Tuhan. Yesus, juru selamat. Yesus, segenap dunia memujikan namanya. Oh Yesus, juru selamat, ku hendak setia selalu, ku mau memuji nama-Mu hingga tiba ajalku. Yesus, nama Tuhan. Yesus, juru selamat. Yesus, segenap dunia memujikan namanya. Kita berdoa saudara-saudara. Bapa, di dalam nama Yesus
Kembali kami datang kepadamu, mau bersyukur dan berterima kasih di mana hari ini kami dapat memperingati salah satu catatan sejarah Alkitab yang menyatakan akan kemahakuasaan Allah. Setelah engkau turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, dan hari ini seluruh dunia kami dapat memperingati hari kenaikanmu ke sorga. Engkau kembali ke takhta dari mana engkau berasal. Kami bersyukur Tuhan untuk kemahakuasaanmu dan keajaiban-keajaibanmu yang telah kami alami tiap-tiap hari. Penyertaanmu, penebusanmu, kasihmu yang menjaga, memberkati, melindungi, dan menyatakan kuasamu bagi kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih kami dapat beribadah kepada Allah walaupun ada di rumah. Di rumahkah kami, atau di gedung gerejakah kami, atau di mana saja kami berada, Allah ada dengan kami. Karena Allah kami adalah Allah Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Itu sebabnya kami berdoa, kiranya ibadah ini pun membawa kami untuk lebih mengenal dan mengasihi Allah. Ibadah ini membawa kami makin mengerti akan maksud dan kasih Tuhan datang ke dalam dunia sebagai manusia di dalam kandang Bethlehem, menyatakan kasih-Mu bagi dunia, dan akhirnya dunia harus menyalibkan Engkau, dan sekarang kami dapat memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga dari mana Engkau berasal. Biarlah ibadah ini sekali lagi kami berdoa membawa kami hidup lebih mengasihi, mengenal dan mencintai Engkau saja Bapa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang selalu kami terima dari Tuhan untuk diberkati Allah. Dan kami juga bersyukur sebagai warga jemaat Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk berkat Tuhan bagi saudara Guntur yang beberapa hari lampau Tuhan tambahkan dia 1 tahun usia. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan bagi anak ini dalam 1 tahun perjalanannya di tengah-tengah dunia yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa kiranya Allah berkati kehidupannya di tahun-tahun yang akan datang ini. Rencananya kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan kaum keluarganya yang ada di Sulawesi Tengah. Allah pun juga berkati mereka. Kami juga berterima kasih hari ini adalah hari Senin yang lampau, tanggal 18. Tuhan berkenan menambah 1 tahun usia bagi anak kekasih dari keluarga Bapak Andre Raymond bersama dengan Lisa Lapicolo. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi Sheila yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Allah berkati anak ini, berkati pertumbuhan dan masa depannya. Dia masih sangat kecil dan mungkin belum mengerti semua apa yang Tuhan telah buat bagi dia. Tapi biarlah melalui papa dan mamanya, mereka mengajar Sheila bersama dengan kakaknya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan Allah. Ya, karuniakanlah Pak Andre dan Lisa
supaya dengan pertolongan Tuhan mereka dimampukan berdiri sebagai wakil Tuhan untuk kedua anak yang Tuhan karuniakan, khususnya Sheila yang pada hari Senin tanggal 18 Tuhan berkenan tambah setahun usia bagi dia. Terpujilah namamu Bapa. Berkati kehidupannya, berkati dia bersama dengan kedua orang tua dan kakaknya, dan berkati juga masa depan dan cita-cita dari kedua anak yang Tuhan karuniakan dalam rumah tangga keluarga Andre. Berkati kaum keluarga besar dari kedua belah pihak, dimanapun berada, Tuhan pun memberkati. Bapa, sekali lagi kami serahkan ibadah ini, biarlah Engkau dipermuliakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh hasil pembacaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya sambil menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, bukan? Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini dunia memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Tanpa terkecuali saudara dan saya, jemaat Tuhan, Korps Polonia pun dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang naik berarti bergerak dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu biasanya diasosiasikan secara positif hal yang tinggi. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hanya diceritakan, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dan saudara-saudara,
Perhatikanlah ayat 51 dari Injil Lukas 24 ini yang berbunyi, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, para muridnya, ia berpisah dari mereka dan dia terangkat ke sorga. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang telah tadi saya bacakan kepada kita sekalian, dan saudara-saudara mengikuti pembacaannya di rumah tadi, adalah versi yang agak sedikit panjang yang menceritakan tentang kisah kenaikan Yesus ke surga juga. Nah, saudara-saudara, pola gambaran utama yang diasosiasikan dengan peristiwa kenaikan adalah gambaran transendensi. Tuhan Yesus naik dari bumi ke sorga, menunjukkan satu gerakan dari suatu lingkungan realitas kepada realitas lainnya. Efesus pasal 4 ayat 8 melukiskan kenaikan Tuhan Yesus ke tempat yang lebih tinggi. Kalau saudara lihat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2, kenaikan Tuhan Yesus juga merujuk tentang perkara-perkara yang di atas, sebagai kontras dengan perkara yang ada di bumi ini. Sebagai penulis Kisah Para Rasul, Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa awan menutupinya dari pandangan para murid Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Dan para murid menanggapi dengan menatap ke langit dan melihat ke langit. Kisah Rasul 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, Filipensi dalam bukunya Bukan Yesus Yang Saya Kenal menjawab pertanyaan tentang yang dilakukan Yesus naik ke sorga untuk menerima kemuliaan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu benar sekali. Tetapi menurut Yensi juga, saudara-saudara, tak hanya itu. Yesus naik ke surga untuk menerima kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenaikan Yesus Kristus ke surga juga memberi kesempatan yang sangat luas bagi setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus. Sebagaimana kita ketahui, tugas seorang saksi adalah memberitakan tentang kebenaran. Kebenaran mana? Kebenaran apa? Ya, kebenaran di dalam Yesus Kristus yang telah kita imani dan kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, tugas seorang saksi adalah memberitakan tentang kebenaran. Kebenaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi seorang saksi bukan dia menceritakan keunggulan faham teolog dari si saksi, atau kebanggaan diri dari yang bersaksi, atau mungkin dia menceritakan kebanggaan kemegahan gerejanya di mana si saksi itu berjemaat. Tidak, saudara-saudara, tetapi dia bersaksi tentang kebenaran di dalam Yesus. Saudara-saudara, saya mau katakan begini, bahwa bersaksi adalah tugas semua orang percaya. Ya,
Bersaksi adalah tugas semua orang percaya. Kita semua sudah tahu Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang adalah ayat tugas panggilan kita. Perintah Tuhan Yesus kepada saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Dan saudara juga perhatikan dalam Kisah Rasul 8. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang keempat yang berkata begini. Mereka yang tersebar itu, para murid, menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara, tentu saja tugas seorang saksi tidak mudah. Itu sebabnya, saudara-saudara, Kristus memberi kuasa kepada para muridnya. Nah, kata kuasa ini dalam bahasa Yunani dunamis, yang artinya satu kekuatan yang besar. Dan saudara-saudara, kuasa itu berasal dari Roh Allah sendiri atau Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara-saudara, keberhasilan kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kefasikan kita berbicara atau metode-metode yang kita belajar dan kita pakai untuk bersaksi. Sekali lagi, kuasa itu berasal dari Roh Kudus Allah. Ya, dari Roh Kudus Allah. Kesaksian kita yang kita sampaikan itu skopnya sangat luas, yaitu sampai ke ujung bumi. Nah, seperti pembacaan kita tadi ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal yang pertama yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan perhatikan kalimat ini atau kata ini, sampai ke ujung bumi. Jadi lapangan penginjilan kita sangat luas, mencakup seluruh isi dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi keberhasilan kita dalam memberitakan kabar baik atau Injil itu bukan berdasarkan kemampuan kita berbicara, tapi sebaliknya sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus itu. Kenaikan Tuhan ke sorga menandai akhir kehidupannya di bumi. Ia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat di mana kita semua sebagai murid-muridnya dapat mengikuti Dia. Saudara-saudara, mari kita lihat Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya.
Jadi kenaikan Yesus ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan bagi saya. Sehingga kita akan hidup bersama dengan Dia di surga rumah Bapa. Puji nama Tuhan. Kristus yang naik akan menampakkan diri kembali dalam kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun, saudara dan saya, akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Selamat menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya peristiwa ini juga makin menguatkan saudara dan saya untuk tetap berharap kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan kita itu. Amin. Mari kita kembali berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, dan mau bersyukur serta berterima kasih untuk kesempatan yang Allah berikan bagi kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu. Ampuni dosa kekurangan kelemahan kami Bapa, supaya itu tidak menjadi batu sandungan untuk anugerah Allah memberkati dan menyatakan kasih-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan Korps Polonia dalam keadaan diberkati Allah. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Orang tuakah mereka, anak-anakkah mereka. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Engkau baik bagi kami semuanya. Terpujilah Kristus. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hidup dan kehidupan serta berkat-berkat tiap-tiap hari yang kami terima dari Tuhan Allah sampai detik ini. Tuhan, kembali kami mau menyerahkan pergumulan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi karena bersama dengan Allah kami dapat menanggung segala beban kehidupan dan pergumulan hidup kami sebagai warga gereja di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih karena dengan Allah kami dapat mengatasi semuanya Tuhan. Kami tetap berdoa kiranya Allah berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan yang mereka tekuni tiap-tiap hari untuk mendapat sesuap nasi. Dimanapun mereka bekerja, di kantor-kantor pemerintahan kah, di kantor-kantor swasta kah, atau berusaha sendiri. Mari Allah jangan tinggalkan mereka. Mereka yang telah berpensiun, yang ada di rumah, orang tua, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih masa-masa yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Berkat-berkat, pergumulan-pergumulan hidup mereka telah alami bersama dengan Tuhan. Dan dengan Tuhan mereka dapat membesarkan anak, cucu, cicit mereka dalam anugerah Allah. Kami serahkan orang tua gereja yang ada berjemaat di gereja atau di Korps Polonia ini Bapak. Jangan tinggalkan mereka. Tuhan, secara fisik mereka telah lemah dan tidak berdaya. Puji Tuhan, rohani mereka terus Tuhan berkati dan pakai untuk menjadi berkat bagi seisi rumah tangganya, keturunan mereka, anak, mantu, cucu, cicit yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa kiranya Allah pun berkati mereka-mereka yang sedang mencari teman hidup
Allah juga tolong buka jalan, sehingga kalau Tuhan berkenan, mereka dapat pasangan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Juga bagi mereka yang sedang berjuang untuk masa depan lewat pendidikan mereka, mari Tuhan berkati masa depan anak-anak muda kami. Mereka yang berkuliah, mereka yang ada di bangku-bangku SD, SMP, SMA, Tuhan juga tolong. Mereka yang akan tes masuk ke perguruan tinggi maupun sekolah yang lebih tinggi lagi, Tuhan Allah juga tolong buka jalan, cukupkan kebutuhan-kebutuhan para orang tua, dan dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi oleh anugerah Allah. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan Allah. Kami serahkan pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berikanlah mereka hikmat dalam memimpin bangsa dan negara ini, Bapak. Provinsi, kampung-kampung, desa-desa, supaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa ini dapat dihantar lebih dekat kepada Allah. Kami juga serahkan pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia ini. Tuhan tolong. Di masa-masa sulit sekarang ini berikan kami juga hikmat. Sehingga dengan kuasa Tuhan, hikmat dari sorga, kami dapat membimbing jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di pundak kami dengan kuasa dan pertolongan Allah. Sehingga di tengah-tengah pergumulan ini, jemaatmu tetap merasakan pimpinanmu dalam hidup mereka. Jemaatmu tetap dikuatkan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapa. Kalau Tuhan tidak tinggalkan kami, anak-anak. Kami berdoa, kalau Tuhan berkenan, kiranya virus corona ini Tuhan angkat dari muka bumi. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami kembali dapat beraktivitas sebagaimana yang biasanya kami lakukan. Kami berdoa bagi anggota keluarga yang Tuhan sudah panggil pulang lewat masalah penyakit corona ini. Kiranya keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Allah Roh Kudus menghibur dan memberkati. Bagi salah satu anggota keluarga kami yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit ini, Tuhan juga tolong jamalah mereka. Bagi dokter, bagi perawat yang melayani, yang membantu, Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Mereka capek, mereka lelah, karena begitu banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Tidak hanya yang punya penyakit corona, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Kiranya Allah juga tolong kuatkan para dokter dan perawat. Mampukan mereka dengan kekuatan dan kesehatan dari surga untuk dapat melayani dengan kuasa Tuhan. Kalau mereka tidak berdaya lagi, mari dengan pertolongan-Mu Bapa, mampukan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa sekali lagi, kiranya Allah berkati Indonesia. Indonesia milik-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan materaikan kebenaran firman itu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan dengan penuh kesederhanaan, kiranya Allah urapi itu dan pakai jadi berkat bagi jemaat-Mu. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Allah berikan bagi kami dapat melayani Engkau di hari Kamis tanggal 21 Mei sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Sekali lagi kami berdoa kiranya Allah materaikan kebenaran firman Tuhan, dan melalui firman ini kami kuat dan kami tetap setia kepada Allah di dalam nama Yesus. Bapa, ini doa kami. Tambahkan yang kurang, ampuni yang salah. Terima kasih. Sekali lagi kalau sampai detik ini Allah tidak tinggalkan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini Allah sempurnakan di dalam kasih Tuhan. Tambahkan yang kurang, ampuni yang salah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali akan melihat nyanyian nomor 45. Nyanyian nomor 45 kita menyanyi versi lagu nomor 19. Yesus naik ke sorga dan mengirim rohnya. Pakai lagu nomor 19, saudara-saudara. Yesus Tuhan kekuatanku, ya, nomor 45. Yesus dan mengirim rohnya supaya berdiam di hati hambanya, melengkapi umat Allah yang setia kepadanya. Yesus mau berkata dan beri kedamaian agar dosa kalah dan iblis binasa. Bersoraklah dan puji Dia Raja darahnya berkuasa menghapuskan dosa agar selalu kita hidup dengan benar. Puji Yesus, Putra Allah yang telah naik ke surga. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita agar hidup suci dengan takut hingga kita masuk surga dan tinggal bersama Dia. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kami memuji Tuhan, kami dapat menyembah Allah di hari kenaikan Tuhan Yesus, tepat hari ini 21 Mei tahun 2020. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh berkumpul di rumah bersama dengan anggota keluarga mereka masing-masing. Kami sama-sama dapat mengikuti ibadah ini dalam nama Yesus. Sekali lagi materaikan firman-Mu, dan biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk menguatkan dan membawa kami hidup lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menyertai jemaat-jemaat Tuhan Korps Polonia, para anggota-anggota keluarga mereka, mulai dari saat ini, detik ini, sampai Maranatha, Allah datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu.
Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dan sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.